Ini kios buah Jaya. Nah, ini Pak Jaya. Maunya serba cepat, serba fresh, serba tepat. Tiap ada pembeli, Pak Jaya selalu melayani dengan sigap. Ini pegawai andalan Pak Jaya, Rahmat dan Mamat, pekerja keras, walau Recording in kelakuannya suka progress. aneh. Biar makin cuan, Pak Jaya bikin layanan antar buah buat langganannya. Lagi asik ngelap motor, si sulung minta transfer uang. Akhirnya Pak Jaya manggil dua pegawai setianya, lalu memilih Mamat untuk segera pergi ke bank. Karena panik, Mamat bukannya maju, malah mundur. Akibatnya motor nubruk. Pas mau nolongin Mamat, Pak Jaya melihat pemandangan yang memukau mata. Bukan si Eneng pemilik toko, tapi spanduk Mandiri Agen. Langsung aja Pak Jaya nanya, bisa transfer? Si Neng langsung ngangguk-ngangguk. Di Mandiri Agen bisa referral buka tabungan, transfer, tarik tunai, dan setor tunai, pembayaran, pembelian, referral kredit mikro. Komplit banget. Sekarang Pak Jaya lebih punya banyak waktu mikirin kios daripada mikirin ribetnya transfer ke bank. Dengan Mandiri Agen, lebih cepat, lebih dekat. Loh, Mamat kemana? Hola para penggiat usaha. Sekarang saatnya kamu mengembangkan usahamu menjadi lebih besar lagi. Tapi pasti butuh modal tambahan dong ya. No worries. Ada kredit usaha mikro digital dari Bank Mandiri yang dapat kamu gunakan sebagai tambahan modal. KUM Digital, bagian dari program digital kredit UMKM atau Digiku yang digagas oleh pemerintah untuk mendukung UMKM. Siapa aja sih yang bisa mengajukan? Kamu penjual online? Atau kamu reseller yang menggunakan aplikasi pemesanan barang dagangan? Dapat memanfaatkan fasilitas berupa dana talangan. Dengan KUM Digital, semua serba online, jadi nggak perlu meninggalkan tempat usaha. Apa aja sih fasilitasnya? Pinjaman sampai dengan 200 juta, jangka waktu sampai dengan 12 bulan, bunga kompetitif tanpa agunan. Syarat dan prosesnya simpel banget, dan tentunya aman. Caranya, tinggal klik penawaran yang kami kirim khusus untuk kamu. Dan dana akan cair ke rekening kamu. Yuk, ajukan KUM Digital sekarang. Hai, kenapa kamu duduk melamun? Harusnya semangat, gak boleh putus. Jadi Mandiri Agen, daftarnya mudah plus membawa berkah. Kerja tuh nafkahi hidup anak istri dan keluarga. Kalau kamu jadi Mandiri Agen, hidup lebih baik. Nambah fulis. Mandirikan hidup, ubah masa depan jadi ceria. Yuk kerja tuh nafkahi hidup anak istri dan keluarga. Yuk ayo jadi mandiri, akan ekonomi bagi bersama. Ini kios buah Jaya. Nah, ini Pak Jaya. Maunya serba cepat, serba fresh, serba tepat. Tiap ada pembeli, Pak Jaya selalu melayani dengan sigap. Ini pegawai andalan Pak Jaya, Rahmat dan Mamat, pekerja keras, walau kelakuannya suka aneh. Biar makin cuan, Pak Jaya bikin layanan antar buah buat langganannya. Lagi asik ngelap motor, si sulung minta transfer uang. Akhirnya Pak Jaya manggil dua pegawai setianya, lalu memilih Mamat untuk segera pergi ke bank. Karena panik, Mamat bukannya maju, malah mundur. Akibatnya motor nubruk. Pas mau nolongin Mamat, Pak Jaya melihat pemandangan yang memukau mata.
Bukan si Eneng pemilik toko, tapi spanduk Mandiri Agen. Langsung aja Pak Jaya nanya, bisa transfer? Si Neng langsung ngangguk-ngangguk. Di Mandiri Agen bisa referral buka tabungan, transfer, tarik tunai, dan setor tunai, pembayaran, pembelian, referral kredit mikro. Komplit banget. Sekarang Pak Jaya lebih punya banyak waktu mikirin kios daripada mikirin ribetnya transfer ke bank. Dengan Mandiri Agen, lebih cepat, lebih dekat. Loh, Mama kemana? Hola para penggiat usaha. Sekarang saatnya kamu mengembangkan usahamu menjadi lebih besar lagi. Tapi pasti butuh modal tambahan dong ya. No worries. Ada kredit usaha mikro digital dari Bank Mandiri yang dapat kamu gunakan sebagai tambahan modal. KUM Digital, bagian dari program Digital Kredit UMKM atau DICIKU yang digagas oleh pemerintah untuk mendukung UMKM. Siapa aja sih yang bisa mengajukan? Kamu penjual online? Atau kamu reseller yang menggunakan aplikasi pemesanan barang dagangan? Dapat memanfaatkan fasilitas berupa dana talangan. Dengan KUM Digital, semua serba online, jadi nggak perlu meninggalkan tempat usaha. Apa aja sih fasilitasnya? Pinjaman sampai dengan 200 juta, jangka waktu sampai dengan 12 bulan, bunga kompetitif tanpa agunan. Syarat dan prosesnya simpel banget. Dan tentunya aman. Caranya, tinggal klik penawaran yang kami kirim khusus untuk kamu. Dan dana akan cair ke rekening kamu. Yuk, ajukan KUM Digital sekarang. Disiarkan langsung dari Studio 305 Training Center Mandiri University. Kami persembahkan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Selamat datang di podcast Tingkatkan Omset dengan strategi promosi Jitu di platform e-commerce. Wah, makasih nih kakak-kakak udah hadir di acara podcast sore hari ini. Perkenalkan, saya Rara dari Bank Mandiri yang akan menemani kakak-kakak semua untuk mengulik bersama mengenai gimana sih strategi promosi yang Jitu di platform e-commerce. Nah, sebelum mulai ini kita mungkin coba absen dulu ya kakak-kakak yang udah hadir di sini. Kira-kira kakak-kakak yang hadir nih dari daerah mana aja nih? Dan udah pada berjualan online belum nih? Udah go digital belum? Mungkin ada berapa ya? Ini ada udah puluhan ya yang datang, yang hadir online pada Zoom meeting kali ini. Nah, mungkin ada siapa tuh? Ada Crow Morning, mungkin itu member tetap ya yang loyal, yang selalu hadir di podcast kita dari series pertama sampai series keempat ini. Dan mungkin juga banyak kakak-kakak yang hadir di banyak daerah. Dan terima kasih juga sudah hadir dan menyempatkan waktunya karena sudah hadir di podcast strategi promosi Jitu di platform e-commerce. Dan podcast ini juga sebagai bentuk terima kasih dari Bank Mandiri karena kakak-kakak udah menjadi nasabah yang setia di Bank Mandiri. Oke, mungkin kalau misalnya kakak-kakak udah tahu nih, udah lihat nih judulnya, wah menarik banget nih. Tingkatkan omset dengan menggunakan strategi promosi Jitu di platform e-commerce. Sesuai judulnya, pada podcast kali ini kita akan ngomongin gimana sih cara promosi yang baik sehingga kita bisa meningkatkan omset di platform e-commerce. Dan pasti udah pada penasaran apa sih tips dan triksnya untuk promosi di platform online. Tenang aja kakak-kakak, jangan takut, jangan ragu-ragu. Nanti kita akan mengulas dan secara tuntas dan lengkap oleh ahlinya.
Nah, narasumber atau speaker kita kali ini yaitu berasal dari tim Shopee Indonesia, yaitu ada Kak Riviatun Akvini. Beliau merupakan SME Incubation Lead dari Shopee Indonesia. Nah, pasti kakak-kakak sekalian udah pada nggak sabar ya, udah pengen nanya-nanya langsung ke Kak Riviatun ini. Untuk itu, tanpa berpanjang lebar, kita sambut Kak Riviatun Akvini. Halo Kak Riviatun Akvini, selamat sore. Selamat sore Mbak Rara. Nah, gimana nih kabarnya Kak sekarang? Alhamdulillah baik. Baik, sekarang udah WFH apa masih WFH nih Kak di kantor? Seringnya WFH sih, cuman Oke. kadang-kadang ke kantor. Jadi biar nggak suntuk mungkin ya, jadi main ke kantor kali ya Betul. Kak. Oke, nah makasih nih Kak udah join dengan kita dan kakak-kakak yang udah hadir online untuk sharing pada hari ini. Oh iya, kita juga mau ngingetin ke kakak-kakak sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin ditujukan oleh langsung ke Kak Riviatun ini, bisa bertanya langsung melalui kolom chat kami. Dan buat kakak-kakak juga yang udah aktif bertanya nih, nanti akan mendapatkan hadiah dari kita. Jadi bagi yang penasaran tentang strategi promosi di platform e-commerce, jangan malu-malu nih untuk nanya, karena ini kita udah mendatangkan ahlinya langsung loh. Mungkin kalau sebelum kita kupas tuntas nih Kak, strategi-strateginya apa aja? Aku pengen nanya nih ke Kak Riviatun. Aku mungkin sebutnya Kak Via aja ya. Boleh. Oke, nah sebelum promosi, kira-kira apa aja sih Kak yang harus diperhatikan oleh kakak-kakak penjual di sini sebelum ke tahap promosinya nih? Kira-kira apa nih Kak? Oke. Jadi kalau di Shopee ya, biasanya itu kita selalu mengingatkan para penjual untuk tahu dulu tujuan promosinya apa, supaya nanti lebih mudah menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Seperti itu, ya. Nah, jadi ya di awal sekali ya, jadi harus tahu dulu tujuan promosinya seperti apa, baru nanti bisa menentukan langkah-langkahnya. Kemudian biasanya ya, kalau kita tarik mundur ke belakang ke keputusan pembelian dari seorang pembeli, ya. Biasanya pembeli sebelum beli produk itu sudah tahu dulu, ya, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Jadi harus tahu tujuannya dulu ya. Betul. Jadi dari sisi pembeli biasanya sudah tahu ya kebutuhannya seperti apa, atau setidaknya yang diinginkan seperti apa. Nah, Betul. biasanya mereka nanti akan mulai cari-cari informasi. Betul. Ya, baik dari segi produk ataupun dari segi tokonya. Oke, mungkin ada yang mau ditampilkan nih Kak, apa? Coba kita lihat dulu nih dari tahap-tahapnya. Oke nih, ada nih. Oke. Nah, jadi ya biasanya pembeli akan cari tahu dulu informasinya, baik dari segi produk ataupun dari segi tokonya, ya. Nah, di sini ada peran penjual ya dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan. Ibarat kata ya, dari sisi penjual itu harus kasih tahu kepada pembeli, "Halo pembeli, toko kami ini loh yang menyediakan kebutuhan kalian." Oke, jadi Seperti- biar aware nih pembelinya kalau misalnya Betul. tokonya tuh ada nih untuk pembeli gitu ya. Betul, betul. Nah, baru kemudian nanti kita bisa masuk ke 3 langkah dalam mempromosikan produk kita, ya. Mulai yang pertama nih, Mbak Rara. Mungkin aku coba aware note ini dulu ya, reminder ke kakak-kakak semua. Oke. Kakak-kakak mungkin kalau mau nyatet bisa banget nih karena langsung dari Betul, ahlinya juga. betul. Oke, silakan dilanjut Kak. Oke, jadi ada 3 langkah ya dalam mempromosikan produk kita, ya. Itu yang pertama ada exposure. Exposure. Ya, jadi di sini penjual harus meningkatkan visibilitas atau exposure, dalam artian produk dan toko penjual itu harus bisa dicari dan mudah ditemukan. Oke, visibility ya ini ya. Ya, jadi harus mudah nih ditemukan produk kita. Nah, kalau misalnya produk dan toko kita sudah mudah ditemukan, nanti kita bisa masuk ke langkah yang kedua, yaitu gimana caranya membuat pembeli atau calon pembeli itu bersedia untuk klik, bersedia untuk Membuka berkunjung. produk kita ya. Betul, buka produk kita, buka toko kita. Oke. Ya.
Jadi kalau misalnya mereka sudah bersedia untuk berkunjung ke produk dan toko kita, maka di situ terjadilah traffic. Nah, traffic ini penting Mbak Rara. Ya, pentingnya kenapa? Karena semakin tinggi trafficnya, maka semakin besar kemungkinan produknya terjual. Peluang untuk membelinya tuh semakin besar ya. Betul, seperti itu. Nah, tidak hanya sampai di situ, kita masuk ke langkah ketiga. Kalau misalnya tadi pembeli sudah berkunjung ke Betul. produk dan toko kita, Nggak mungkin dong kita mengharapkan cuma frekuensinya aja yang ya ditinggiin. nggak mungkin dong ya kita ya udah berkunjung aja Iya, gitu ya. Ya udah pasti di ada situ- tujuannya ya, ada setelah tujuannya, itu. betul. Apa tuh, Kak? Nah, di sini kita mengharapkan dari sisi pembeli itu melakukan pesanan, Betul. check out, bayar. Ya, jadi kita mengharapkan terjadinya konversi pembelian ya. Walaupun nanti mungkin ya trafficnya itu tinggi ya, peluang kemungkinan terjualnya juga tinggi, nanti tidak menutup kemungkinan biasanya dari penjual itu mungkin perlu usaha-usaha yang lebih gitu ya, supaya pembeli itu yakin untuk check out dan bayar. Oke. Seperti itu Mbak Rara. Berarti memang harus memperlihatkan dulu kalau misalnya tokonya nih ada nih, terus setelah Betul. memperlihatkan tokonya ada, dikencengin nih jumlah viewers tokonya. Betul. Setelah itu mungkin daripada pembeli pasti untuk ada keyakinan untuk membeli ya atau check out. Oke, nah jadi kita kan nggak boleh asal aja nih ketika kita mau melakukan promosi. Jadi ada 3 tahapan yang harus kakak-kakak pahami supaya promosi itu mungkin langsung bisa berhasil. Nah, mengenai 3 tahapan ini nih Kak Fia, apa aja sih yang kakak-kakak penjual bisa terapkan ketika berjualan di e-commerce secara langsung? Kira-kira ada nggak Kak? Oke, nah kalau di Shopee sendiri ya Mbak Rara ya, untuk menjawab atau memfasilitasi 3 tujuan yang tadi sudah kita sebutkan ya, Betul. itu kita ada banyak sekali fitur dan program promosi ya untuk mencapai tujuan pemasaran tersebut. Namun di awal sekali ya, selalu kami ingatkan kepada teman-teman penjual ya, sebelum memperkenalkan atau mempromosikan produknya, pastikan halaman toko dan halaman produknya sudah bagus, sudah menarik. Ya, Saya Pastikan ya kakak-kakak ya. betul. Nah, saya tanya nih sama Mbak Rara. Oke. Ya. Mbak Rara, kalau misalnya ketemu produk atau toko yang berantakan, kira-kira mau beli nggak? Kayaknya berpikir lagi ya, karena pertama mungkin kurang trusted ya, karena nggak ada kejelasan nih di produk tokonya seperti apa, karena berantakan itu. Oke, mikir-mikir lagi ya Iya, berarti ya. betul. Oke. Nah, berarti di awal di sini penjual ya perlu melakukan branding terlebih dahulu. Ya, baik untuk halaman toko ataupun halaman produknya. Nah, nanti untuk branding di halaman toko bisa menggunakan fitur dekorasi toko, sedangkan untuk mempercantik tampilan produknya, nanti silahkan diperhatikan kembali, mulai dari foto, judul produk, deskripsi, atribut, dan kategorinya. Jadi membenahi tokonya dengan memperhatikan deskripsi tokonya udah benar belum? Betul. Atau enggak gambarnya udah sesuai belum sama Betul. keterangan tokonya gitu ya? Betul Mbak Rara, ya sering Oke. banyak sepertinya nih ya. Pemerhati. Pemerhati ya. Nah, kalau misalnya branding udah selesai ya, jadi halaman tokonya udah oke, halaman produknya udah oke. Nah, di sini kita bisa masuk ya ke 3 tahapan promosi tadi, mulai dari yang pertama ya. Untuk meningkatkan visibilitas ataupun exposure, ingat ya, produk dan toko kita harus mudah dicari, mudah ditemukan. Nah, nanti di sini teman-teman penjual bisa menggunakan fitur Shopee Live, Shopee Video, ataupun bergabung di program promosi Shopee. Oh, Ya. ada fitur-fiturnya lagi nih Kak. Betul ya, seperti beberapa saat lalu kita ada campaign 55. Oh iya betul sekali. Pasti mungkin sebagai pembeli mungkin aku agak sudah notice ya Kak ya. Betul, dan ada Big Ramadan Sale. Oh iya betul sekali, itu ada di mana-mana. Oke. Nah, kemudian ya untuk meningkatkan kunjungan atau traffic ya, biar banyak orang mengklik produk ataupun toko kita. Nah, di sini teman-teman penjual bisa meningkatkan posisi produk di halaman pencarian Shopee, baik secara organik dengan cara memaksimalkan tampilan halaman produk ya, ataupun bisa juga secara berbayar menggunakan iklan Shopee.
Oke, Ya. ada lagi nih fiturnya juga ya disediakan oleh Shopee. Betul ya. Jadi nanti bisa secara organik, bisa secara berbayar pakai iklan Oke. Shopee, ya. Nah, kemudian ya semakin bagus ya teman-teman ya posisi produknya, maka itu akan semakin besar meningkatkan peluang produk kita terjual, ya dibandingkan toko lainnya mungkin, gitu ya. Dan juga teman-teman ya di sini jangan lupa ya untuk ikut program gratis ongkir. Iya, sudah pasti semua kakak-kakak pasti harus aware sih. Sebagai Betul. pembeli pun juga aku sudah aware karena aku memanfaatkan itu Kak. Pasti kalau belanja carinya gratis ongkir ya Mbak Rara. Iya, langsung ke notice, oh ini gratis ongkir. Udahlah langsung check out aja. Betul ya. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar program gratis ongkir Shopee ya, di sini nanti produk teman-teman itu ada tanda gratis ongkirnya ya, sehingga bisa menarik pembeli untuk klik produknya teman-teman. Ya kalau udah klik, udah lihat produk, mudah-mudahan terjual seperti itu. Mudah-mudahan ya, karena sudah ada banyak dukungan dari fitur-fitur yang disediakan oleh Shopee ini ya Kak ya. Ya betul. Nah Oke. kalau nanti sudah berkunjung ya tadi ke toko kita, sudah ada peningkatan traffic, maka nanti teman-teman bisa meningkatkan konversi pembelian ya. Di sini mungkin boleh Mbak Rara pakai pancingan-pancingan, pakai bumbu-bumbu. Seperti apa tuh bumbu-bumbunya? Kasih diskon. Oh iya, itu sebagai pembeli juga kembali lagi aku tertarik kalau diskon ya. Betul, pakai diskon ya. Oke. Misalnya ya pakai promo toko, voucher toko saya, ataupun paket diskon. Seperti yang ada di layar, mungkin teman-teman boleh catat. Oh ya. ini udah dikasih tahu nih kunci-kunci dari Betul. Kavianya, nanti mungkin bisa digunakan langsung atau diimplementasikan langsung nih kalau di seller center Shopee-nya langsung ya Kak ya. Betul. Di Ini aplikasi tersedia juga semua bisa. ya Kak ya. Betul, bisa. Oke, silahkan kakak kalau mau langsung ambil HP-nya nih. Oke, mungkin kalau dari segi fitur udah dijelasin sama Kavia. Nah, ayo teman-teman penjual, apakah udah aware belum fasilitas atau fitur-fitur yang udah disiapkan oleh Shopee sendiri? Atau fitur dari yang berbayar ataupun gratis? Jadi kalau misalnya belum terlalu kenal nggak apa-apa, karena kita akan di sini untuk mengulas secara tuntas kan ya Kak ya. Jadi nanti Kavia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para seller-seller yang kepo, penjual-penjual yang kepo nih mengenai fitur-fitur ini. Nah, saya juga penasaran nih Kak, sama fitur-fitur brandingnya Shopee. Boleh dijelaskan nggak Kak? Kayak gimana sih fitur-fitur brandingnya itu? Nah, jadi ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman ingin mempercantik ya halaman tokonya ya, itu nanti bisa menggunakan fitur dekorasi toko ya. Jadi nanti pada fitur dekorasi toko ya, itu ada berbagai komponen yang teman-teman bisa manfaatkan untuk menampilkan banner atau poster yang berisikan informasi promosi, ataupun teman-teman bisa pasang foto yang desainnya estetik. Oh iya. Gitu ya, Betul yang desainnya sekali. estetik sesuai dengan mereknya teman-teman. Nah itu boleh dipasang ya di fitur dekorasi toko. Kemudian boleh juga tambah video, Mbak Oh, Rara. ada juga untuk Bisa. melampirkan video bisa juga di Bisa. dekorasi toko ini. Bisa ya. Wow. Nah kemudian ya, nanti teman-teman juga silahkan merapikan etalase tokonya dengan fitur dekorasi toko ya. Ibarat kata kita punya toko di Tanah Abang Betul. ya, pasti kita akan menentukan ya isi raknya apa aja, yang dipajang paling depan itu yang mana, benar nggak Mbak Rara? Ya betul. Nah, tatanannya seperti apa nih? Betul. Nah nanti Gitu ya. dengan menggunakan fitur dekorasi toko, teman-teman penjual bisa nih atur kira-kira mana nih produk yang mau diletakkan di paling depan gitu ya, nanti bisa diatur kategorinya. Berarti Seperti dekorasi itu. toko menggunakan selain kreativitas dari Ya. seller penjualnya, dia juga bisa memaksimalkan yang mana nih yang mau ditampilkan produknya. Kayak gitu ya Kak ya. Betul. Lebih fleksibel ya Kak. Betul Sesuai sekali. kriteria dari penjualnya itu. Oke deh, ada lagi nggak Kak untuk Oke. ini? Nah nggak hanya sampai di halaman toko, Oke, ya, ada lagi. kita juga harus memperhatikan halaman produk. Oke, Ya, halaman produk. Betul ya, jadi halaman produknya harus kita buat semenarik mungkin ya, menampilkan semua informasi yang dibutuhkan oleh calon pembeli. Oke. Nah, mulai dari yang pertama nih Mbak Ini Rara. contohnya nih Ya, teman-teman ini ada nih, contohnya dikasih ya. contoh langsung loh sama Kavianya. Oke, nah dari segi foto produk, ya dari segi foto produk, kalau misalnya mau pakai desain-desain yang
sesuai dengan merek, boleh saja, asal tidak mengganggu tampilan dari produknya. Oke. Ya, jadi kalau mungkin ada desain-desain khusus boleh ya. Kalau dari kami menyarankannya yang penting itu ya tidak blur. Oke, itu pasti sih Pasti kayak ya, karena kalau- kalau pembeli kan masa kita melihat foto yang blur, jadi kita nggak bisa mau memastikan apakah ini produknya sesuai nggak sama yang kita mau kalau blur ya fotonya. Betul. Kalau lihat produk, lihat yang pertama kali apa? Jelas kelihatan dia kayak gimana sih, sesuai nggak sama yang kita mau. Kalau aku sih Fotonya gitu. pasti ya. Kenapa? Fotonya pasti yang pertama kali dilihat pasti. ya. Nggak mungkin kita langsung baca tulisan kan, pasti kita langsung lihat fotonya nih sesuai nggak sama yang kita mau. Nah, maka dari itu teman-teman penjual ya, foto itu penting banget karena yang pertama kali dilihat oleh calon pembeli. Jadi pastikan ya tidak blur, resolusinya bagus ya. Kemudian kalau saran dari kami sebaiknya pakai background putih. Itu kenapa tuh Kak harus putih? Ada ini nggak? Ada Nah, pendapat nggak? Ada penelitian. Oh, ada penelitian Ya. bahkan. Katanya ya, calon pembeli itu akan lebih fokus kalau misalnya melihat foto produk dengan background putih. Wah, itu suatu catatan yang harus diperhatikan nih sama kakak-kakak penjual nih. Betul. Jadi mungkin bisa membantu produk-produknya mungkin makin terlihat lagi sama pembeli sehingga pembelinya langsung notice dan langsung check out ya Kak ya. Betul. Jadi Oke. silakan diperhatikan ya teman-teman ya foto produknya ya. Kalau misalnya ada yang belum sesuai nih dengan contohnya ya, mungkin boleh diperbaiki gitu ya Mbak Rara ya. Iya, makanya di sini aku minta tolong ke kakak. Mungkin kalau misal mau langsung lihat produknya di Shopee, langsung aja dibenahi nih biar nggak kelupaan gitu kan. Betul. Nah selanjutnya, selain foto apa lagi nih Kak yang harus diperhatikan? Oke, yang selanjutnya harus diperhatikan adalah penulisan dari judul produk Mbak Rara. Penulisan judul Ya, produknya. jadi sebisa mungkin kita tulisnya rapi, sistematis ya supaya dari sisi pembeli itu enak bacanya. Betul sekali. Ya. Nah, supaya teman-teman penjual mudah gitu ya untuk menulis judul. Nah, ini udah ada rumusnya. Boleh lihat layar? Ada rumusnya teman-teman, ada rumusnya nih kakak-kakak. Ayo dicatat langsung. Ya, rumus. Apa tuh Kak? Ya, rumusnya adalah bisa sebutkan nama mereknya ya. Nama merek ya. Kemudian sebutkan nama produk atau kata kuncinya. Lalu bisa sebutkan satu spesifikasi ringkas saja. Oke. Gitu. Ini Ya. udah ada nih rumusnya, jadi sisa dilakuin saja teman-teman di toko kalian. Oke, selain judul, nama produk, foto produk, ada lagi nggak Kak yang harus diperhatikan? Ada dong Mbak Rara. Ada nih teman-teman, jangan Nah, lupa. Ya, jadi ketika nanti teman-teman upload produk, ya, ketika upload produk kan diminta untuk melengkapi atribut produk atau informasi pelengkap dari produknya. Misalnya tuh kalau aku baca mungkin stok ya Kak ya, Stok, seperti stok. bisa, kemudian nama merek Oh, oke. dan sebagainya ya, bahan mungkin Oh, gitu iya. ya. Nah, itu silahkan diisi dengan lengkap dan rinci. Oke, sedetail mungkin karena biar pembelinya tuh bisa lebih jelas ya Kak ya, membantu pembelinya ya. Betul, dan jangan lupa ya isi deskripsi produk ya, bisa isi sesuai dengan spesifikasi produknya dengan detail dan jelas gitu ya. Selalu kami infokan ya kepada teman-teman penjual, sebenarnya kunci utama dari jualan online itu dua aja, Apa tuh Kak? foto ya sama deskripsi Oh, ya sama betul copywriting-nya gitu ya. Betul sekali. Misalnya nih kalau produk makanan, Mbak Rara, kira-kira informasi apa yang perlu ada pada produk makanan? Pertama mungkin dari rasa ya. Terus kedua, kalau misalnya yang mungkin lagi healthy food, pengen makan healthy food, komposisi makanannya apa? Terus berapa sih kalori dari makanan itu? Mungkin itu sih yang aku butuhkan kalau mau membeli makanan ya Kak. Waduh, teman-teman penjual PR-nya banyak nih. Iya, Ya. karena dari Mbak mungkin Rara butuh memudahkan informasi kalori ya. soalnya. Memudahkan kan para pembelinya. Betul, ya jadi benar ya yang disampaikan oleh Mbak Rara ya, komposisi, pilihan rasa, umur simpan. Betul sekali. Cara penyajian. Kadaluarsa juga sangat penting sih Kak Penting kalau ya. dalam hal makanan ya. Betul. Kalau produk baju, Mbak Rara butuh informasi apa nih di deskripsi produk? Pasti size chart. Size chart, ya. Size chart sangat penting sih. Sama dia terbuat apa sih, dari apa sih bahannya? Oke, bahan size chart. Kalau di deskripsi produk hanya tertulis ukurannya ya, S, M, L, XL, mau beli nggak?
harus tahu dulu berapa senti nih S-nya, harus berapa senti nih M-nya kayak gitu biar bisa ada ini sih udah kepastian atau kejelasan gitu. Oke. Takutnya salah beli kan. Oke, berarti nggak laku ya informasi SML XL saja ya. Betul, betul. Jadi perlu tahu panduan ukurannya lebih lengkap ya. Betul. Misalnya yang S panjang bajunya berapa gitu ya Mbak Rara ya. Lingkar dadanya berapa, lingkar apanya berapa, mungkin itu lebih membantu pembeli juga. Oke, nah silahkan nih teman-teman penjual ya, boleh di-recheck kembali ya halaman produknya seperti apa ya, dari segi foto, judul, atribut, dan deskripsi ya. Oke deh, ini sebenarnya udah banyak banget nih dari Kak Via yang udah ngasih tahu kita apa sih yang harus diperhatikan dari segi foto produk, dari nama, atribut, sampai deskripsi produk pun sudah dijelaskan secara tuntas sama Kak Via. Nah, jadi teman-teman nih bisa dengan mudah langsung mulai membangun branding di Shopee dengan mulai berbenah halaman toko dan halaman produknya. Jadi misalnya kalau misalnya brandingnya udah oke nih Kak, jadi teman-teman penjual juga mungkin sudah bisa berjualan kan. Nah, jika sudah menarik, jadi bisa mendorong produk atau toko kita supaya mudah dicari dan ditemukan oleh calon pembeli. Nah, gimana sih cara mendorong para pembeli untuk melihat lagi nih halaman produknya? Seperti apa tuh Kak? Oke, jadi kalau misalnya tadi kita udah selesai dengan urusan branding Betul. ya di halaman toko ataupun halaman produk, maka kita siap untuk memasuki langkah meningkatkan exposure. Langsung ke salesnya ya ini ya. Ya, jadi kita bikin produk kita mudah dicari dan ditemukan oleh calon pembeli. Betul. Nah, di sini teman-teman penjual bisa pakai fitur Shopee Live dan Shopee Video. Oh, ada Shopee Live dan Shopee Video juga. Ya, Ada dua loh. Ada dua ya. Nah, Shopee Live dan Shopee Video ini fungsinya Mbak Rara ya, ini untuk berjualan sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli. Oh, jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang memang penasaran nih, aku sebagai pembeli kayak, ini gimana sih ukurannya, seperti apa bentuknya, langsung bisa dilihatkan ya langsung sama si penjualnya. Bisa pakai fitur live streaming gitu ya. Shopee Live Shopee ini Live, ya. betul ya. Jadi mungkin ini saya jelaskan dulu bedanya apa gitu Boleh, ya. boleh Kak. Nah, kalau misalnya Shopee Live di sini penjual maksud saya itu berkomunikasi langsung dengan calon pembeli dengan konsep live streaming. Oke, live streaming. Live streaming ya, jadi langsung nunjukin produknya ya. Nanti dari pembeli bisa langsung komen dan penjual bisa langsung menjawab. Oke, bahkan mungkin bisa langsung check out Kak. Bisa oke, banget ya, bisa oke. langsung check out dari halaman Shopee Live. Nah, sedangkan kalau Shopee Video ya, ini penjual perlu membuat satu video pendek ya. Kemudian nanti bisa menjelaskan mengenai informasi produk, lalu bisa ditambah musik-musik dan filter-filter nih biar menarik. Betul. Ya, ini lagi ngetren nih cara seperti ini ya. Biar lebih menarik pembeli ya. Betul. Nah, mungkin teman-teman di sini, bingung nih mau pakai Shopee Live, Shopee Video, kontennya apa? Nah, betul. Nah, untuk konten ya di sini bisa macam-macam ya. Bisa memperkenalkan produknya. Oke. Ya, bisa memperkenalkan produk, bisa informasi promosi. Oh, jadi misalnya ada apa nih di campaign di tokonya, mungkin bisa langsung Betul. dijelaskan. Ada Bisa- gratis ongkir Betul, misalnya. bisa banget. Misalnya mau campaign 17 Agustus. Iya, betul. Bisa. Bisa teman-teman. Ayo kita menggunakan fitur ini nih. Sangat disayangkan kalau misalnya nggak dipakai nih Shopee Live dan Shopee Videonya, karena sangat bisa memboosting ya dari segi pembelian dan ataupun penjualan dari kakak-kakak penjual Shopee ini. Betul. Bahkan ya, kalau misalnya mau bikin konten-konten yang lebih beragam, boleh ya. Misalnya kalau kita jualannya itu adalah produk baju muslim. Mau Betul. bikin fashion show baju muslim? Oh, di itu live bisa streaming? banget loh. Boleh. Oke. Boleh Mungkin banget. langsung mau coba bajunya, langsung memperlihatkan bajunya seperti ini loh. Betul. Dengan adanya gratis ongkir, dengan adanya campaign ini, bisa langsung dibeli oleh pembelinya ya. Betul. Kalau misalnya produk makanan mungkin mukbang kali ya. Oh iya, betul sekali. Betul ya. Jadi bikin ngiler gitu ya calon pembeli ya. Oke, ini kakak harus dicatat lagi, sekali lagi harus dicatat lagi, ada Shopee Live, ada Shopee Video juga. Oke. Nah,
Mbak Rara, selain pakai Shopee Live dan Shopee Video ya, Iya. di sini teman-teman penjual juga bisa Oke. nih memanfaatkan fitur promosi Shopee untuk meningkatkan exposure ya. Salah satunya nih ya yang paling terkenal adalah flash sale Shopee. Oh iya, itu di kalangan pembeli seperti saya mungkin juga sudah tahu ya. Pasti tahu ya. Udah pasti tahu sih flash sale yang gercep-gercepan itu ya Kak ya. Betul, modelnya gercep-gercep ya. Oke. Jadi untuk flash sale Shopee ini konsepnya adalah penjual itu memberikan diskon dengan durasi terbatas dan nanti produknya ini akan ditampilkan di halaman utama Shopee. Halaman utama Shopee. Betul. Ya, jadi memang promo-promo Shopee ya kalau misalnya teman-teman ikuti gitu ya, nanti produk teman-teman itu bisa ditempatkan di posisi-posisi yang strategis sehingga nanti exposure-nya akan bagus kepada pembeli. Oke, oh itu sangat beneficial sekali ya buat para penjual karena langsung ada di kolom halaman flash sale dan ada di halaman produk awalnya Shopee ya Kak ya. Betul. Oke, ada lagi nggak nih Kak untuk fitur-fiturnya? Oke, nah sebenarnya fiturnya ada sangat banyak ya di Shopee ya. Tadi saya sebutkan untuk yang exposure ada 3 ya, teman-teman boleh coba ya, Shopee Live, Shopee Video, dan ikut campaign-campaign Shopee atau promosi Shopee. Tidak hanya flash sale Shopee, kita juga ada banyak sekali ya, misalnya seperti murah lebay ya, dan oke. sebagainya. Oke, mungkin berarti dari segi penjualnya juga harus saling cari tahu ya, di mana itu bisa diakses di mana sih Kak kalau misalnya pengen tahu ada program-program apa aja sih bulan ini atau nggak ada program-program apa ke depannya? Oke, boleh catat ya teman-teman Mungkin boleh ya. dicatat ya teman-teman Mau semuanya. ikut program promosi Shopee gitu ya, gimana caranya? Ini nanti teman-teman bisa pantau melalui aplikasi Shopee ya. Mungkin boleh dicatat, saya kasih tahu step-stepnya. Masuk ke menu saya, masuk ke menu toko saya, nanti cari menu promosi saya. Ya nanti Oke, cari di dalam promosi saya. ya nanti cari di dalamnya itu ada promo Shopee. Oke, itu udah Gitu. dikasih loh tutorial untuk mencari gimana fitur-fiturnya. Oke, nah ini kita udah dari tadi udah bahas fitur-fitur panjang lebar untuk meningkatkan exposure toko. Bahkan kakak-kakak penjual juga berkesempatan hadir atau muncul di halaman utama Shopee sehingga calon pembeli semakin mudah menemukan produk. Nah selanjutnya nih Kak, setelah exposure, penjual juga wajib pasti untuk membuat pembeli tertarik dengan produknya. Sehingga para pembeli itu pengen kepo atau nggak lebih kepoin lebih lanjut untuk produk-produknya. Kayak gimana sih Kak yang harus dilakukan oleh penjual untuk membuat si pembeli ini kepo? Oke, nah ketika kita berjualan online, Mbak Rara ya, tidak menutup kemungkinan mungkin ada penjual lainnya yang menjual produk yang sama di Betul kategori sekali. yang sama dengan produk kita. Betul. Benar ya. Nah, di sini ya kita harus membuat para calon pembeli ini mau berkunjung ke produk kita. Jadi produk kita menjadi pilihan utama. Caranya gimana? Nah, ini bisa meningkatkan posisi produk di halaman pencarian dengan cara memaksimalkan halaman produk yang baik. Karena kalau misalnya halaman produknya oke nih Mbak Rara ya, maka berkesempatan lebih tinggi gitu ya untuk mendapatkan posisi teratas secara organik, terutama silahkan dicatat ya. Kalau Dicatat misalnya nama, kategori, atribut ya itu sudah tepat dan produknya itu memiliki kata kunci yang relevan. Jadi yang semuanya tadi kita udah sebutkan itu sangat berpengaruh dalam hal posisi tokonya itu sendiri ya Kak ya. Betul ya. Nah selain itu bagi teman-teman penjual gitu ya mungkin udah dapat order ya, pastikan teman-teman ini dapat rating positif. Ya. Karena rating review dan rating Betul. sangat mempengaruhi. Nah, ini mempengaruhi posisi produk juga ternyata ya. Jadi semakin banyak rating yang diperoleh ya, semakin banyak penilaian, semakin banyak informasi produknya sudah terjual atau disukai oleh calon pembeli, maka itu bisa mendorong posisi produk kita. Oke, rating dan reviewnya si pembeli itu bisa mendorong ya Betul. para Nah, produk-produk ini. kalau misalnya ya teman-teman penjual itu punya budget lebih gitu ya. Nah ini nanti bisa menggunakan fitur iklan Shopee untuk meningkatkan posisi produk dengan sistem bayar per klik.
Oke, ini Nah. ada lagi fitur yang disediakan oleh Shopee ini ya. Tadi kalau secara organik kan kita memaksimalkan halaman produk. Betul. Ya. Halaman produknya dari segi judul, kategori, atribut itu harus oke. Ada kata kuncinya yang relevan dengan produk, itu mendorong posisi produk. Ya, itu secara organik ya. Iya, dari Nah, tokonya itu sendiri ya. betul. Kak, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya budget lebih, bisa pakai iklan Shopee. Iklan Shopee Ya. teman-teman. Nah, dengan iklan Shopee ini tidak hanya mendorong posisi produk di halaman pencarian saja, tapi juga bisa menempatkan produk kita di produk serupa dari produk yang kita jual. Misalnya nih Mbak Rara Iya. lagi lihat lipstik. Betul. Nah, kemudian kalau scroll ke bawah sering nggak ketemu bagian kamu mungkin juga suka. Betul sekali. Ada yang sama nih, tapi dari Betul. toko yang berbeda ya. Betul. Jadi nanti produk kita ini bisa nebeng ibarat kata ya di produknya orang lain ya. Di bagian kamu mungkin juga suka. Jadi kita numpang promosi seperti itu. Oke, Ya, ini iklan Shopee ya Kak ya. betul. Oke. Nah, Mbak Rara, Ya, kalau misalnya belanja ya, pasti nyarinya yang gratis ongkir kan? betul sekali. Oke, Kak nah, Afia tahu banget ini kayaknya. Biasanya gitu ya, kalau nggak ada gratis ongkirnya nggak jadi belanja. Berpikir lagi. Berpikir lagi ya, ini kira-kira mau beli atau enggak ya? Betul. Atau Akan mencari lagi bahkan Kak, yang mana sih produk yang gratis ongkir? betul, nyari toko lain berarti ya. Betul. Oke, nah silakan teman-teman ya untuk meningkatkan traffic, teman-teman bisa daftar program gratis ongkir ya. Karena kalau misalnya teman-teman daftar program gratis ongkir itu nanti di setiap produknya ada tanda gratis ongkir. Oh, jadi langsung ternotis ini produknya gratis ongkir loh, Betul, gitu ya. betul. Jadi ada tandanya membuat pembeli, oh iya nih, klik deh produknya gitu ya kan. Nah kalau misalnya sudah klik produknya, sudah berkunjung, maka kemungkinan terjualnya kan juga pasti akan lebih tinggi ya Mbak Rara Betul ya. sekali. Nah, dengan program gratis ongkir di sini nanti pembeli akan mendapatkan subsidi gratis ongkir dari Shopee. Ada subsidi juga dari Shopee-nya Kak? Ya, gratis ongkirnya nanti dari Shopee gitu Oke. ya. Tanpa menambah biaya apapun kepada penjual. Oh, dicatat ya teman-teman lagi sekalian, ini sangat penting nih. Ya. Dengan ada gratis ongkir pasti sangat membantu ya para Betul. penjual di sini sehingga meningkatkan salesnya juga ya Kak ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman penjual ya ingin pembeli ini mendapatkan gratis ongkir dengan minimum belanja Oh ya, yang lebih rendah. ada minimum pembayaran ya Kak ya. Mungkin yang sering belanja udah tahu ya. Kadang-kadang beli produk A gitu ya, minimum belanjanya sekian gitu ya, baru dapat gratis ongkir. Iya. Beli produk B, minimum belanjanya sekian gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman penjual ingin pembeli mendapatkan gratis ongkir dengan minimum belanja yang lebih rendah, itu bisa daftar program gratis ongkir ekstra. Seperti Gratis itu. ongkir ekstra teman-teman. Nah kalau misalnya gratis ongkir dan gratis ongkir ekstra ini dua-duanya emang harus ada minimum pembayaran atau yang mana ini Mbak Kak, salah satunya yang harus Oke. ada minimum pembayaran? Biasanya dua-duanya ada minimum pembeliannya ya. Oh ya, minimum pembeliannya ya. Oke, dicatat ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sudah merasa oh ada nih produk saya yang kira-kira udah memenuhi kriteria gratis ongkir dan gratis ongkir ekstra, bisa diimplementasikan langsung di tokonya. Seperti itu ya Kak Fia ya. Oke. Nah, itu dia fitur dan program yang dapat digunakan di Shopee untuk meningkatkan traffic. Jadi saya juga banyak belajar nih, gimana sih cara membujuk para pembeli dari sisi sellernya. Oke, nah untuk semuanya ini kalau misalnya kita lihat-lihat dari di Zoom-nya aja ini udah banyak nih Kak yang bertanya-tanya nih ya Kak. Nah kalau misalnya dilihat nanti mungkin kita akan coba jawab satu persatu nih pertanyaan dari Kak Istiana dan dari teman-teman lainnya. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya nih, kita ada yang mau lewat dulu ya. Stay tune ya teman-teman semuanya. Hola para penggiat usaha. Sekarang saatnya kamu mengembangkan usahamu menjadi lebih besar lagi. Tapi pasti butuh modal tambahan dong ya. No worries. Ada kredit usaha mikro digital dari Bank Mandiri yang dapat kamu gunakan sebagai tambahan modal. KUM Digital, bagian dari program digital kredit UMKM atau Digiku yang digagas oleh pemerintah untuk mendukung UMKM. Siapa aja sih yang bisa mengajukan? Kamu penjual online? Atau kamu reseller yang menggunakan aplikasi pemesanan barang dagangan? Dapat memanfaatkan fasilitas berupa dana talangan.
Dengan KUM Digital, semua serba online. Jadi nggak perlu meninggalkan tempat usaha. Apa aja sih fasilitasnya? Pinjaman sampai dengan 200 juta, jangka waktu sampai dengan 12 bulan, bunga kompetitif tanpa agunan. Syarat dan prosesnya simpel banget. Dan tentunya aman. Caranya, tinggal klik penawaran yang kami kirim khusus untuk kamu. Dan dana akan cair ke rekening kamu. Yuk, ajukan KUM Digital sekarang. Oke, kita kembali lagi nih sama Kavia dan aku di sini. Nah, dilihat dari pertanyaannya sangat banyak yang antusias nih Kavia. Mungkin aku baca ya, coba satu pertanyaan dari Kak Elva, Camel Shop. Hai Kavia, untuk setting dekorasi produknya bisa langsung dari aplikasi di HP atau harus pakai komputer masuk ke web seller center ya Kak? Oke, terima kasih ya, ini pertanyaannya dari Kak Elva, sepertinya mau langsung praktik gitu Iya. ya. Oke, nah untuk fitur dekorasi toko saat ini baru ada di seller center, di seller.shopee.co.id, belum bisa diakses melalui aplikasi Shopee. Jadi nanti boleh ya, langsung buka aja seller center, bisa di PC ataupun lewat HP juga bisa sebenarnya ya, tapi lewat browser. Seperti itu. Oke, mungkin bisa melakukan di HP tapi melalui browser HP-nya itu sendiri ya Kak. Betul. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Immanuel Bima. Kak, kami menjalankan usaha online untuk furniture, tapi terkendala dengan packing dan pengiriman. Apakah ada ekspedisi khusus untuk barang besar? Nah, kalau di Shopee sendiri untuk ekspedisi khusus ya, untuk barang-barang yang bulky ya, yang besar-besar. Yang cukup besar ya, apalagi kayak furniture tadi betul. ya Kak. Nah, ini nanti bisa menggunakan Indah Logistik Cargo dan juga ada JNE Truck Oke. ya, JTR. Ya, nanti boleh langsung ya. Tadi yang bertanya siapa ya kalau nggak salah? Kak Immanuel Bima. ya, boleh langsung diaktifkan dari fitur jasa kirim toko. Oke, nanti ada opsinya sendiri ya Kak ya itu. Betul. Oke, ini mungkin aku kilas balik lagi nih Kak ke fitur-fitur dan branding yang tadi udah fitur-fitur untuk membrandingkan tokonya sendiri. Nah, dari fitur atau program berbayar hingga yang gratis pun memang bisa digunakan dan langsung bisa digunakan oleh para kakak-kakak penjual online ini. Nah, kalau misalnya traffic tokonya udah meningkat, tinggal bagaimana nih mungkin kita membujuk para pembelinya langsung untuk membeli produknya. Kira-kira tipsnya apa sih Kak untuk membujuk para pembeli langsung untuk membeli produk-produk si kakak-kakak penjual ini? Oke, kalau tadi kita udah meningkatkan traffic ya, udah bikin orang-orang mau berkunjung ke produk dan toko kita ya, mau lihat ya produk dan toko kita seperti apa. Nah, di sini kita harus bisa meyakinkan pembeli ya, Meyakinkan pembeli untuk melakukan pesanan di toko kita. Nah, ada kejadian seringnya begini, Mbak Rara. Kenapa tuh Kak? Jadi pembeli itu sudah tertarik dengan produk kita, sudah memasukkan ke keranjang, Oke, tapi keranjang. check outnya nanti-nanti. Waduh, kira-kira kenapa tuh Kak di keranjang terus nggak di check out? Nah, ini perlu dicari tahu. Tapi Mbak Rara sendiri keranjang Shopee-nya ada berapa isinya? Kayaknya udah tak terhingga. Sudah ada notif dari Shopee-nya, maaf tidak bisa menambahkan produk lain. Oke, nah biar para pembeli ini segera check out ya, segera bayar. Di sini mungkin teman-teman bisa kasih pancingan, bisa kasih bumbu-bumbu. Oh, apa ya. tuh bumbu-bumbunya? Bisa kasih urgency ya untuk supaya dari pembeli ya ini segera melakukan pembayaran dengan cara mungkin teman-teman di sini bisa menawarkan diskon. Diskon. Ya. Nah, untuk memberikan diskon di Shopee ini banyak sekali fiturnya ya. Mungkin dari aku akan bahas beberapa ya. Mulai dari yang pertama itu ada promo toko. Promo toko. Promo toko atau harga coret. Oh, ini Sering aku lihat. sering lihat nih harga coret. Sering lihat ya. Nah, silakan teman-teman nanti boleh pakai fitur promo toko atau harga coret. Nah, untuk besaran diskonnya ini bebas dikembalikan kepada penjual. Ya. Oh, itu dikembalikan lagi gimana perhitungan dari penjualnya masing-masing ya Kak ya? Betul. Kemudian untuk pilihan produknya, periode promosinya ya dan batas pembelian jika ada itu nanti teman-teman penjual yang bebas untuk atur. Bisa menentukan sendiri loh para penjual ini. Iya.
Betul. Nah, fitur selanjutnya ya itu ada voucher toko saya. Oke, ini ya biasanya harus di-follow dulu nih misalnya, diikuti dulu tokonya baru dapat diskon itu ya kayak. Itu voucher ikuti toko. Oh itu voucher ikuti toko, ketahuan dia saya suka kayak gitu. Oke. Nah, kalau voucher toko saya di sini fungsinya adalah memberikan diskon atau cashback ya kepada pembeli tapi melalui voucher Mbak Rara. Oh, jadi Ya. nanti dapat voucher lagi pembelinya. Ya, dan bedanya dengan promo toko ya, di voucher toko saya ini nanti teman-teman penjual itu bisa menentukan minimum belanjanya harus berapa supaya vouchernya bisa dipakai. Oh, jadi nanti jumlah minimal pembayaran bisa ditentukan langsung oleh penjualnya gitu ya Kak? Iya, Bisa disetting langsung? Bisa disetting, misalnya nih dari sisi pembeli itu seringnya belanja di angka 80.000 gitu Betul. ya. Teman-teman penjual kepengen belanjanya 100.000 dong. Nanti Betul. kalau belanja 100.000 saya kasih diskon deh. Oh, gitu. Nah nanti bisa pakai fitur voucher toko saya. Voucher ya. toko saya. Nah ini Ingat nanti ya, di voucher teman-teman. toko saya ada voucher toko, ada voucher produk. Kalau voucher toko itu berlaku untuk semua produk yang ada di toko, sedangkan kalau voucher produk itu nanti berlakunya pada produk-produk pilihan saja. Oke, ini sangat banyak ya fitur-fitur yang udah disiapin sama Shopee. Tinggal penjualnya aja nih yang bergerak untuk mencari tahu dan menggunakan voucher-vouchernya. Betul. Nah, Mbak Rara, yang terakhir nih, Iya. dari sisi penjual itu bisa pakai fitur paket diskon. Jadi nanti menjual lebih dari satu produk ya dalam satu paket dengan harga yang lebih murah. Oh, ada lagi yang seperti itu. Ada. Pembeli langsung check out lebih dari satu produk ya Ada, kayak. apalagi kalau misalnya penjual itu jual beragam produk ya, Iya. jual baju, kerudung, boleh dipaketin? Oh, boleh. Bisa ya, nanti beli dua sekaligus dikasih diskon. Nah itu bisa pakai paket diskon. Oke, mungkin aku coba lihat pertanyaan-pertanyaan Boleh. lagi nih Kak, karena bukan aku aja yang kepo, ternyata kakak-kakak di sini juga kepo. Ini ada dari Kak Yohan. Dari Yohan di Madiun, izin tanya Kak, kalau kita baru aja mulai jualan online di marketplace, gimana sih caranya bisa dapat 10-20 penjualan pertama? Karena customer kan sulit nih untuk bisa trust ke toko yang pembelinya dikit, apalagi belum ada produk terjual sama sekali. Makasih, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu Kak Yohan. Oke, terima kasih ya Kak Yohan dari Madiun sudah bertanya gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan gitu ya supaya bisa mendapatkan 10 sampai dengan 20 penjualan pertama? Balik lagi ke hal yang basic ya, branding tokonya dulu seperti apa? Itu yang tadi Ya. benahi tokonya itu dulu Benahi ya dulu Kak ya. tampilan toko, kemudian kita benahi halaman produk kita. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya branding toko dan produknya ini sudah oke, nanti kita bisa pakai fitur-fitur yang ada di Shopee ya. Kita bisa mengenalkan produk kita tadi pakai Shopee Live, Shopee Video ya, ikut program promosi Shopee ataupun dari Kak Yohan boleh di-share ke sosmed produk yang sudah di-upload di Shopee. Oh, betul-betul. Jadi marketingnya di sosmed Iya, juga bisa ya. gitu. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Istiana dan Fitriani, mungkin pertanyaannya juga sama. Maaf Kak, izin tanya, kalau mau ikut gabung di Shopee caranya bagaimana sih atau gimana sih langkah-langkahnya nih? Ini langsung nih dari orang Shopee-nya sendiri. Oke, dari Mbak Istiana dan Kak Fitriani gitu ya, mau gabung di Shopee, pastinya harus punya akun Shopee dulu ya. Oke. Biasanya pastinya udah punya sih. Ya rata-rata sih pasti punya, mungkin yang ada di sini juga kakak pasti punya sih. Nah, kalau sudah punya akun Shopee, biasa dipakai buat belanja aja, nah itu nanti bisa di-upgrade untuk jualan juga. Jadi Oh, nanti bisa ya, Kak, ya? bisa langsung masuk ke menu saya, nanti cari tulisannya itu mulai jual. Mulai jual. Mulai jual, nanti akan diarahkan untuk melengkapi alamat, nama toko, dan upload produk pertama. Dengan upload produk yang tadi yang sudah kita jelaskan tadi ya langkah-langkahnya. Nih ada lagi nih Kak dari Kak Nila Sumartini. Kak, apakah ada batasan kirim foto di Shopee dalam sehari? Oke, tidak ada. Boleh upload sebanyak-banyaknya. Tidak ada nih Kak Nila nih, silahkan. Kalau mau 50 sehari langsung Boleh. aja upload foto produknya. Betul. Ya. Nih Kak Fia mungkin mau bacain, ini ada pertanyaan dari Kak Nurul Selbantai. Mungkin mau dibacain Kak?
Oke, bagaimana cara menambah pengikut toko? Saya sudah mencoba fitur-fitur promosi toko tapi belum ada hasil. Padahal sudah berumur 2 tahun ya. Oke, untuk nambah pengikut toko itu bisa pakai fitur voucher ikuti toko. Oh, yes. Tadi Mbak Rara seperti bilang yang ya. saya omongin tadi ya. Tadi Mbak Rara bilang ya buat dapat voucher harus follow dulu. Nah, boleh pakai Betul voucher ikuti sekali. toko. Nah, kemudian bisa gunakan fitur Shopee Live dan Shopee Video karena Shopee Live dan Shopee Video itu nanti yang melihat bukan hanya followers tapi non-followers juga Oh, bisa. bisa, Kak? Betul. Jadi menambah kesempatan atau peluang dari Kak siapa tadi mohon maaf? Kak Nurul. Kak Nurul gitu ya untuk mendapatkan followers. Boleh dicoba Kak Nurul ya. Oke, jadi mungkin setelah melakukan Shopee Live atau Shopee Video ada di halaman produknya juga ya kayak itu. Oke teman-teman, ini dijadikan catatan. Ini ada lagi dari Kak Salsabila. Kak, saya mau tanya, pengikut di Shopee saya masih sedikit. Apa bisa live, Kak? Bisa banget ya. Jadi kalau mau Shopee Live itu dia nggak ada minimum followers ya, Kak? Betul, tidak ada minimum followers. Bahkan ya, ketika kita sedang melakukan live streaming via Shopee Live itu kita bisa berkesempatan mendapatkan followers baru. Betul, karena bisa kelihatan dari non-followersnya juga ya. Betul sekali. Oke Kak Salsa, kalau misalnya mau Shopee Live langsung aja Kak, karena nggak ada minimum followers. Ini ada nih dari Kak Fadila. Selamat sore, saya dari toko Fadila Leather Craft. Bagaimana ya caranya memanfaatkan iklan Shopee yang baik untuk iklan pencarian maupun iklan produk serupa agar pengeluaran iklan tersebut efektif untuk dijadikan konversi transaksi. Terima kasih. Terima Waduh. kasih juga Kak Fadila. Oke, pertanyaan dari Kak Fadila ini bagus ya. Bagaimana caranya pakai iklan Shopee supaya efektif dan efisien? Intinya seperti itu. Betul. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan kembali tentu saja tampilan produknya seperti apa. Pokoknya kita kembali ke hal yang basic ya, tampilan produk teman-teman seperti apa. Foto produknya harus udah oke, kemudian judul produknya itu harus memuat kata kunci yang memang relevan dengan produknya. Nah, nanti ketika teman-teman misalnya nih menggunakan iklan pencarian produk ya, dalam menentukan kata kunci nanti boleh diperhatikan volume pencarian ya, volume pencarian. Volume pencarian itu artinya adalah seberapa sering kata tersebut dicari di Shopee dalam waktu 30 hari ke belakang. Itu ada informasinya, silahkan Ada diperhatikan. informasinya. Kalau misalnya informasi itu bisa dilihat di mana tuh Kak? Di fitur iklan Shopee. Oh, fitur iklan Shopee-nya langsung ya Kak ya? Nah, kemudian juga bisa diperhatikan kualitas pencariannya, yaitu seberapa terkait kata kunci atau kata pencarian yang dipakai dengan produknya yang kita jual gitu ya. Dan juga nanti silahkan diperhatikan juga untuk biayanya seperti itu ya. Jadi nanti mudah-mudahan hasilnya oke nih. Oke, makasih Kak Via udah ngasih insight yang sangat luar biasa. Oh ya, kita juga mau reminder sebenarnya kalau misalnya dari penjual-penjual Shopee-nya itu ketika dia membutuhkan, misalnya saya mau pakai voucher yang tadi berbayar apa Kak? Sorry, Kak Via tadi yang berbayar voucher apa yang berbayar? Voucher Iklan tidak, Shopee ya, iklan yang Shopee berbayar. itu kan pasti butuh modal ya untuk membayar iklan-iklan Shopee. Nah dari Mandiri sendiri kita juga ada produk namanya kredit usaha mikro digital Kak. Jadi untuk seller-seller atau penjual-penjual yang berkegiatan usaha di e-commerce Shopee itu bisa dapat fasilitas pembiayaan dari Bank Mandiri seperti itu. Oh ya aku pengen makasih banget nih ke Kak Via udah hadir, udah ngasih insight yang luar biasa dari segi strategi promosinya, dari fitur-fiturnya. Nah, kira-kira dari Kak Via sendiri ada closing statement nggak untuk kakak-kakak yang mau berjualan di sini nih? Oke, buat teman-teman penjual semuanya ya, yang mungkin baru berjualan online ya, atau yang sudah berjualan online di Shopee khususnya, tetap semangat ya. Silahkan diperhatikan kembali halaman toko, halaman produk, karena sebenarnya seperti yang tadi saya info ya, kunci jualan online itu 2 ya, dari foto, dari dan tampilan deskripsi produk ya. Betul, dari foto dan juga dari deskripsi produknya. Kemudian bagi teman-teman ya yang ingin pelajari lebih lanjut gitu ya mengenai fitur-fitur Shopee mungkin ya, itu bisa mengunjungi pusat edukasi penjual Shopee ya.
nanti bisa ketik aja gitu ya, mau kata kuncinya mau tahu soal apa bisa. Nah, fitur voucher toko saya itu Bisa. langsung ada keterangannya, Ada, penjelasannya di situ. bisa dipelajari ya, bisa dipelajari nanti teman-teman penjual bisa lihat step-stepnya seperti apa. Bahkan mungkin kalau mau ikut seminar-seminar atau program-program kita seperti Bimbel Shopee gitu ya, khusus untuk penjual baru itu bisa. Oh bisa, mungkin nanti kita bisa lampirkan ya Kak linknya atau enggak namanya yang bisa diakses oleh kakak-kakak penjual yang ada di sini. Oke, sesuai dengan janji kita di awal bahwa ada hadiah untuk kakak-kakak yang telah aktif bertanya. Nah ini dia nih 3 orang terpilih yang berhak mendapatkan hadiah dari kita. Mungkin aku sebutin aja ya, ada Kak Elva dari Camel Shop, ada Kak Yohan dan ada Kak Fadila. Terima kasih Kak Elva, Kak Yohan dan Kak Fadila sudah bertanya menjadi penanya aktif. Selamat dan selamat juga ke kakak-kakak yang terpilih. Nanti tim kita akan menghubungi langsung langsung ke nomor kakak-kakak. Nanti akan mungkin kakak-kakak sisa melampirkan nomor HP-nya ke tim kita. Saya juga mau ngingetin nih kakak untuk mengisi form evaluasi yang akan kita sampaikan lewat chat di akhir acara. Dan sudah nggak terasa juga kita udah sejam ngobrol nih Kak, dari segi fiturnya, brandingnya seperti apa ya kan ya Kak Fia ya. Nggak terasa udah sejam ya. Betul sekali, tapi saya sih merasa nggak sejam ya Kak, karena banyak banget pengetahuan yang sebenarnya harus banyak yang diulas juga ya Kak. Makanya kita harus buka tadi pusat edukasi bisnis, pusat edukasi Shopee-nya itu, biar kakak-kakak penjual di sini biar lebih tahu ya Kak ya. Oke. Sekarang juga udah menunjukkan pukul 5 sore yang artinya sesi podcast ini juga berakhir. Terima kasih kakak-kakak sudah menyempatkan waktunya di podcast hari ini. Dan terima kasih juga Kak Fia sudah memberikan kita insight yang luar biasa. Harapannya ilmu ini nggak berhenti di podcast ini Kak. Jadi bisa langsung diimplementasikan langsung di toko-toko kakak-kakak yang hadir pada hari ini. Bagi para pemenang juga, untuk penyerahan hadiahnya akan kami kirimkan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja. Terima kasih atas perhatian kakak-kakak sekalian. Tetap semangat, semangat jaga kesehatan. Salam pejuang e-commerce. Sampai jumpa di podcast Micro Series berikutnya. Saya Rara dan Kak Fia, izin pamit. Selamat sore semuanya. Selamat Dadah. sore. Selamat sore. Kenapa kamu duduk melamun, harusnya semangat, gak boleh putus. Jadi mandiri, agen daftarnya mudah, plus membawa berkah. Kerja untuk nafkahi hidup anak istri dan keluarga. Kalau kamu jadi mandiri, agen hidup lebih baik. Ya nambah fulus. Mandirikan hidup, ubah masa depan jadi ceria. Yo kerja untuk nafkahi hidup anak istri dan keluarga. Yo ayo jadi mandiri, akan ekonomi bagi bersama. Ini kios Buah Jaya. Nah, ini Pak Jaya. Maunya serba cepat, serba fresh, serba tepat. Tiap ada pembeli, Pak Jaya selalu melayani dengan sigap. Ini pegawai andalan Pak Jaya, Rahmat dan Mamat. Pekerja keras, walau kelakuannya suka aneh. Biar makin cuan, Pak Jaya bikin layanan antar buah buat langganannya. Lagi asik ngelap motor, si sulung minta transfer uang. Akhirnya Pak Jaya manggil 2 pegawai setianya, lalu memilih Mamat untuk segera pergi ke bank. Karena panik, Mamat bukannya maju, malah mundur. Akibatnya motor nubruk. Pas mau nolongin Mamat, Pak Jaya melihat pemandangan yang memukau mata. Bukan si Eneng pemilik toko, tapi spanduk Mandiri Agen. Langsung aja Pak Jaya nanya, bisa transfer? Si Neng langsung ngangguk-ngangguk. Di Mandiri Agen bisa referral buka tabungan, transfer, tarik tunai dan setor tunai, pembayaran, pembelian, referral kredit mikro.
komplit banget. Sekarang Pak Jaya lebih punya banyak waktu mikirin kios daripada mikirin ribetnya transfer ke bank. Dengan Mandiri Agen, lebih cepat, lebih dekat. Loh, Mama kemana?